malam Pak Sugeng, Pak Joni, M. Yusuf. Selamat malam. Pak Andriansa di Kutai Timur, Kalimantan. Ya, selamat malam Pak. Bu Tuti, selamat malam. Iya, selamat malam. Pak Samuel Robert, Pak Agustiawan, Pak Otong, Dokter Otong nih. Ya, Pak Dokter Otong. Kalau saya Lampung, Pak. Oh, Lampung, Pak Yusuf. Lampung. Oh, Pak Juni, Lampung, iya. Asal Palembang tapi tinggal di Lampung. Nah, wong enggak loh. Ya. Lain Pak Raso Cuko Lampung sama Palembang. Yang penting bikinnya wong Palembang sama Pak. Gitu. Benar. Asik. Sambil menunggu teman-teman yang lain Pak ya. Ya. Jadi kesibukan apa nih Pak Yusuf? Kesibukan ini sambil nunggu toko nih. Oh, Hari-hari nunggu toko. Makanya saya bilang baru ikut 3 malam ini sama Harsono. Saya bilang Pak Putu. Oh iya. Saya ini sibuk, makanya kemarin dipaksa Harsono, ya udahlah saya bilang rupanya enak juga, nggak ganggu juga. Iya, sambil nunggu toko dapat duit, sambil dengerin dapat ilmu. Betul Pak. Iya. Pak. Terima kasih Pak. Ya mudah-mudahan lancar. Benar. Harus lancar Pak. Kalau karena sehat itu mahal. Iya, makanya ya. Aku alhamdulillah ikut itu gara-gara aku sakit, aku sembuh. Oh gitu. Pengapuran tulang saya Pak. Boleh nanti Pak Joni ya. Cerita Pak ya. Belum ku iniin aja, nanti saya bilang sama Pak Putu, Pak Teguh nanti diinin. Ya nggak apa-apa Pak. Nanti malam ini kita bagi kisah lah sama teman-teman Pak ya, Pak Joni ya. Cerita lah dikit-dikit. Siapa teman-teman yang lain ada juga mengalami hal yang sama, mudah-mudahan jadi solusi buat teman-teman Pak gitu loh. Ya alhamdulillah, maka berkat aku kan, saya selama ini ikut kayak gini ya karena saya nggak gampang percaya, karena saya lihat dengan diri saya sembuh, sakit pinggang saya sembuh, dipinjamin Harsono, alhamdulillah saya. Pengapuran tulang saya tadinya udah diponis mau dipotong. Iya. Operasi marah ya? Saya sama dokternya, mau dioperasi. Saya bilang, dok, saya nggak sanggup lah. Saya bilang biarin dulu. Saya agak marah. Jadi alhamdulillah sembuh. Nggak sanggup itu dalam konteks apa nih Pak? Biaya atau? Nggak sanggup dipotong lah. Dipotong. Ya namanya. Mau dipotong kaki saya sebelah. Nanti sudah dipotong itu Pak. Tidak, iya kan Pak ya. Katanya nggak ada obatnya. Betul. Iya katanya nggak ada obatnya. Ya alhamdulillah saya berjalannya waktu sebulan lebih ya kayaknya baru. Kaget juga dengan berjalan waktu aku pakai terus 4 kartu. Kaget juga sembuh. Alhamdulillah Pak. Iya. Mudah-mudahan lah terus. Itu ya Pak ya. Kesehatan kalau saya nih Pak. Iya. Memang kalau menurut Asian Journal Medical juga Pak, itu kan bukan penganjuran ataupun itu kan adalah bukan cara pakai Pak. Artinya itu adalah para ahli yang menghitung secara teknologi, mengukur bagaimana fungsi ion di dalam tubuh kita, berapa sentimeter per kubik atau berapa cc. Iya. Jadi artinya sudah baku seperti itu. Jadi tinggal kita sebagai orang yang harus mengerti bagaimana ion negatif itu kandungannya yang perlu di badan kita. Ternyata dengan 4 kartu kan berarti kurang lebih hampir 100.000 lah kurang lebih Pak ya. Itu tubuh kita kan jadi tubuh kita tuh memproses dirinya, menyembuhkan diri sendiri Pak gitu loh. Nah jadi dari situlah imun sel-sel tubuh Bapak berkembang lagi, hidup lagi gitu loh, sesuai penjelasan itu Pak. Dan alhamdulillah. Kupasangkan kayak gini nih, maaf ya. Nih. Iya. Oh iya. Kayak kaos
pakai stiker apa bola itu. Jadi satu kaki 2 kiri kanan. Jadi yang satu juga gitu. Jadi 4. Betul. Stocking leg Pak ya. Yang untuk ini tuh, yang untuk stiker bola itu. Ya, stocking leg Pak. Stocking leg namanya ya. Alhamdulillah saya rasa agak enak makanya. Alhamdulillah lah makanya. Mudah-mudahan. Iya, betul Pak. Ada solusi lah ya. Iya. Terus juga kapan-kapan Pak boleh ditaruh di sini Pak, pindahin Pak. Ini dimana? Supaya ya di lengan sini Pak, otot lengan. Supaya nanti ini peredaran darah ke otak lancar Pak kalau udah usia 50 tahun ke atas. Ya, dipindahkan ke sini Pak sekali-kali kalau siang itu loh Pak. Iya. Ya, jadi supaya peredaran darah ke otak tuh lancar Pak, gitu. Karena kan kalau usia udah lanjut ke di atas 50-an itu kan darah mulai mengental Pak. Ion itu mulai berkurang usia lanjut Pak. Beda dengan 55. Nah, kalau 55. 55. Nah, berarti kan udah mau masuk ke 60 Pak ya. Iya. 60 itu kan peredaran darah tuh mulai banyak mengental pada usia itu. Karena dengan jog dia membantu mengencerkan darah. Nah, tapi kan kalau kaki terus yang dikonsentrasikan, sementara bagusnya malam Pak, karena sel-sel saraf kan di situ semua, pusat saraf kaki. Benar itu caranya Pak. Kalau malam dipindah ke telapak kaki juga boleh Pak, atas bawah pakainya. Kaki telapaknya ya. Nah, kaos kakiin aja Pak. Di kaos kaki. Iya, dalam kaos kaki berarti ya kalau tapak. Betul Pak. Karena kaos kakinya terlalu tebal, yang tipis aja Pak gitu. Ya kaos biasa lah yang tipis ya. Betul. Nah, kalau siang atau pagi Pak dipindah di lengan ini aja Pak. Supaya iya. Karena kalau orang stroke itu Pak ininya keras ini Pak. Kan dia suka kena tangan tuh kan, berat Pak, angkat sebelah. Kalau orang stroke itu kan kena di tangan kan. Iya. Gitu. Kayaknya rawan ya, memang rawan kita ini umur kayak kami ini. Berarti kalau pengaturan tulang Pak, saran saya memang harus perbanyak kalsium, minum susu Pak. Kalau nggak bisa susu, konsumsi vitamin-vitamin yang mengandung kalsium tinggi Pak, gitu loh. Ya, terus kalau bisa juga Pak, protein untuk tulang kan itu kalau nggak salah Pak, susu kedelai Pak, itu Pak boleh pagi sama sore gitu Pak. Kedelai. Ya, susu kedelai Pak. Jadi supaya tulang itu nggak rapuh. Nah, gitu Pak. Jadi mudah-mudahan dengan konsumsi itu Pak, tulang itu tetap menutupi yang pori-pori yang mulai berkurang karena kerapuhan itu Pak. Oke, iya. Gitu. Kalau susu biasa bisa, tapi karena faktor usia tadi Pak, perubahan daripada fisik kan gitu, sama berat badan juga pengaruh Pak, gitu loh Pak Joni. Ya, aku 90. Iya 90 benar. Ini yang ini Pak ya. Padahal makan sehari sekali, cuman ya itu tadi nyemilnya banyak. Nyemilnya. Ya sambil duduk-duduk ya itulah. Benar. Makan sehari sekali ya. Nah, terus kalau bisa, kalau usia udah di atas 50-an Pak, kurangi yang namanya daging merah. Bukan berarti tidak boleh makan, tapi mengurangi Pak. Kenapa? Karena daging merah yang padat itu pada saat usia lanjut 50 tahun ke atas, itu proses proses makanan di dalam pencernaan untuk bapak-bapak yang usianya di atas 50-an itu dia agak perlahan Pak untuk menjadi nutrisi ke badan. Otomatis kepadatan. Karena apa Pak? Kita pernah dengar kasus berita kan ada sapi gelonggongan Pak. Iya. Nah, jadi banyaklah air daripada daging nutrisinya, daging merahnya. Mendingan daging merahnya diganti Pak dengan daging ikan, kayak ikan yang mengandung omega. Sama tuh Pak nutrisinya kayak daging merah. Daging. Nah, gitu. Terus telur juga kan, kalau telur ayam kampung kan omeganya ada, atau telur ayam yang orang khusus yang jual yang telur kuningnya ada omega, itu bagus juga Pak, itu Pak. Sama setara kayak telur itu ya. Nah, jadi kalau misalkan makan kambing, makan sapi itu boleh pas kondangan, ya apa-apa Pak. Tapi kalau di rumah masak pas lebaran haji habis atau lebaran makan jangan Pak, nanti mengot mulutnya. Anak-anak yang rewel ini nggak boleh, ini memang dilarang. Aku minum susu memang udah
takutnya ya badan ini gemuk, banyak minum air panas pagi-pagi tuh aku. Iya. Sama makan bawang itu aku kalau gawe aku. Ya udah jaga badan lah, siapa kalau nggak jaga kita, kalau nggak kita maksud saya. Iya, baik Pak Joni, nanti kita sambung untuk testimoni Pak ya, bantu Pak ya. Oke, makasih Pak. Iya, ya kita sambut lagi nih teman-teman lain Pak. Ada Pak Ori Saptaji di BSD Pak, selamat malam. Pak Sawilan, Pak Abdul Salam di Cikarang, Ibu Yusneli, selamat malam Bu. Pak Izudin, nama ganteng aja Pak. Pak Hardi, Ibu Emi, Pak Warimin, Ibu Tuti, dan Pak Agus Setiawan, Pak Didin Zulaidin, Denny, Pak Herman, Pak Denis, Beli. Kita menunggu teman-teman yang lain. Pak Sugeng, kameranya kenapa gelap Pak? Iya, ini ceritanya. Mati lampu. Ya, tak rubah ini. Iya. Rubah posisi. Pindah ke studio mobil Pak. Inilah, lampunya kurang terang. Iya, nggak kelihatan ya Pak. Benar. Tengah nggak kelihatan Pak Sugeng. Ini. Suaranya juga ini Pak terbang-terbang. Udah. Dan. Tak kencengin badan. Baik, silakan. Masih terbang ya? Ini sebentar, ini. Ya, suaranya masih kayak di dalam ruangan. Iya. Masalah. Oke. Kita. Oh, ini. Siap. Dah. Nah, suaranya udah oke, Pak. Ya. Tadi masalahnya laptopnya. Oke, siap dah. Aduh. Baik, kita mulai Pak ya. Udah ready Pak Sugeng? Udah siap. Siap Pak ya. Oke, kita mulai Pak ya. Baik Bapak Ibu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Oke, Bapak Ibu, malam ini di Zoom meeting kita terjadi perubahan daripada jadwal bersama dokter spesialis untuk menjelaskan daripada penyakit stroke, karena beliau dapat panggilan darurat, akan direschedulkan ulang di waktu yang ditentukan ke depannya. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan mengikuti acara Zoom meeting Zoom meeting. Hari ini kita akan mendengarkan penjelasan produk Ziok tentang ion negatif bersama seorang pengusaha dari Bekasi yang bernama Bapak Haji Sugeng Darmin SE. Beliau ini dulu bekerja di perusahaan pertambangan minyak luar ya. Jadi trik-trik bagaimana marketingnya Ziok dan produknya, bagaimana penjelasannya akan dijelaskan sama beliau, karena sesuai pengalaman beliau, beliau telah mencoba kartu ion negatif ini, sangat bermanfaat dan sangat luar biasa hasilnya. Baik, waktu dan tempatnya kami persilakan Pak Sugeng. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, suaranya? Oke Pak. Oke. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Maaf, ini agak pencahayaannya agak kurang. Lah, Bapak sekalian, saya Sugeng dari Bekasi. Saya pengen berbagi tentang product knowledge dan company profile dari PT Ziok ini ya. Dan Bapak sekalian, sekedar untuk memberikan pendahuluan saja, bahwa di dunia ini banyak orang yang sukses, seperti Kolonel Sanders dengan KFC-nya. Dia mulai bisnis usianya 65 tahun, Bapak sekalian, dengan pangkatnya pensiunan kolonel.
Ada juga peneliti namanya Thomas Alva Edison. Dia berkali-kali, ribuan kali dia mengadakan penelitian, hampir berhasil, laboratoriumnya akhirnya kebakar. Tetapi dia tetap jalan terus. Karena apa? Yang membuat dia jalan terus adalah karena dia punya impian. Impiannya adalah bagaimana indahnya kalau malam itu seterang siang. Nah, akhirnya ditemuannya namanya lampu pijar ini. Dan sebetulnya dia meneruskan penelitian dari peneliti sebelumnya yang belum ketemu ya. Nah, begitu juga kita yang membuat orang tetap semangat. Pak Joni semangat, Pak Agus semangat, teman-teman semangat. Salah satunya adalah kita punya impian ya. Nah, Bapak sekalian, dan yang membuat impian itu membuat kita jadi semangat sekali ya. Nah, ini sedikit gambaran saja. Nah, saya pribadi saya punya impian Bapak sekalian ya. Di bisnis ini saya punya impian. Salah satunya adalah saya pengen memberikan manfaat pada orang lain. Caranya adalah memberi solusi sehat, dan syukur-syukur kalau orang itu mau adalah apa yang kita berikan ini bisa memberikan solusi sukses. Dan di bisnis ini juga saya masih bisa tetap aktif dan produktif. Kelihatannya bahwa sekarang sepele, aktif dan produktif. Seringkali orang banyak aktif tetapi belum tentu produktif. Nah, ini sangat diperlukan untuk orang-orang yang sudah pensiun. Ingat, orang Indonesia ini pensiun dalam usia yang sangat produktif, masih produktif. Nah, pertanyaannya kalau tidak aktif dan produktif, biasanya cepat tua. Nah, insya Allah kalau kita tetap aktif dan produktif, itu adalah salah satu kunci awet muda dan tetap sehat. Katanya Mahathir Mohamad yang sudah membuktikan umurnya sekarang 95 buat kalian. Ya, dia masih berambisi untuk jadi Perdana Menteri yang ketiga kalinya ya. Dan di bisnis ini Bapak sekalian, membuat awet muda juga, cara bisnis ini tidak sulit, cukup bersilaturahmi dan punya banyak teman tentunya. Silaturahminya tidak harus datang, tapi cukup telepon juga bisa ya. Nah, daripada ngalor ngidul ngomong politik, ya kita ngomong sesuatu yang bermanfaat, yaitu untuk kesehatan. Nah, saya juga pengen umroh Bapak sekalian bersama keluarga. Dan saya punya impian dan target akhir tahun ini. Nah, saya pengen target saya adalah 100 juta per bulan ya. Tahun 2020 ini akhir tahun saya targetkan 100 juta per bulan. Nah, saya pengen membangun aset. Kalau saya sudah dapat 100 juta per bulan, saya bisa membangun aset untuk passive income. Saya bisa membuat kontrakan dan seterusnya. Dan saya pengen membangun tempat ibadah. Nah, ini salah satu beberapa contoh untuk impian. Orang Indonesia yang beri contoh adalah Tukul, di mana dia punya income yang luar biasa. Dia merupakan kontrakan 200 pintu, yang paling murah 1,5 juta dan paling 2,5 juta aja Pak sekalian. Dia 300 juta per bulan dari kontrakan aja udah dapat ya. Itu beberapa contoh impian saya. Bapak sekalian, kalau Bapak sekalian punya utang barangkali, jadikan itu impian untuk menjalankan bisnis ini. Insya Allah itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Orang lain bisanya hanya ngomong gitu. Kalau kita punya utang, yang nyaur utang ya kita sendiri kan, gitu. Ya, biarkan anjing berkokok kafilah terap berlalu, seperti itulah ya. Nah, Bapak sekalian, cara untuk mencapai impian, kalau Bapak sebagai pegawai tidak bisa impiannya terwujud, membuka menjadi self-employed juga tidak bisa, maka pilihan, karena ini yang sisi kiri adalah active income, kata cash flow quadrant Robert T. Kiyosaki. Maka cara untuk mencapai impian kita, kalau employee tidak bisa, sebagai employee nggak bisa, ya kita sebagai businessman ya, sebagai bisnis. Nah, di dalam bisnis ada 3, ada waralaba, ada bisnis konvensional, dan juga namanya network marketing. Nah, kalau kita membangun jaringan, nanti kita mendapat passive income dari bisnis owner kalau jaringan kita sudah jalan. Dan tentunya kita bina terus jalan. Nah, hasil dari bisnis kita investasikan sehingga uang bekerja untuk kita. Nah, untuk saya pribadi, bisnis ini juga sebagai backup planning saya. Saya menjalankan bisnis sebagai backup planning
meskipun saya sudah punya bisnis konvensional. Bisnis konvensional saya sudah berjalan 17 tahun, buka bengkel, mobil dan toko spare part. Kalau sekarang saya suruh buka, rasa-rasanya nggak mungkin karena modalnya besar Bapak sekalian. Nah, di antara 3 pilihan bisnis tadi Bapak sekalian, mengapa saya milih namanya network marketing? Ya, pertama adalah kata Robert Kiyosaki, ini bisnis masa depan, bisnis dengan mentor, punya konsultan kita, dan ini hasilnya besar, resikonya kecil, top income kata Mata Najwa, dan ini suksesnya bisa diduplikasi bisnis marketing. Untuk sukses tidak harus memiliki pengalaman. Banyak orang yang tidak punya pengalaman tetapi dia teachable, dia punya impian yang kuat dan mau membayar harganya, akhirnya dia terwujud ya. Banyak anak muda sukses, begitu juga orang udah tua sukses juga sangat banyak di bisnis ini. Yang ketujuh, bisnis ini bisa dijalankan kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja. Ini keren banget Bapak sekalian. Mengapa para profesional tertarik, banyak yang sekali membangun bisnis network marketing ya. Ya karena apa? Nanti di perusahaannya, kalau perusahaannya nggak perlu, gampang saja perusahaan itu untuk memBHK kita ya. Nah itu, dan berikutnya adalah di bisnis ini kita menjadi bos Bapak sekalian ya. Nah ini kelebihan sekaligus kelemahannya. Di bisnis network marketing kita tidak punya bos, itu kelebihannya Bapak sekalian. Tapi juga kelemahannya, ya kelemahannya adalah pada saat nanti kita nggak semangat, nggak ada yang merintah. Nah, yang menjadi bos, yang membuat kita semangat di bisnis ini apa? Pertama adalah impian yang kuat, ya adanya goal, tujuan, dan adanya target. Seperti tadi saya buat target akhir tahun ini, gimana caranya saya 100 juta per bulan. Dan yang membuat menjadi bos di bisnis ini, buat semangat adalah sikap positif. Ya, jadi nanti saya lihat Pak Putu, wah ada transferan ke Pak Teguh, semangat kita positif. Kalau Pak Putu bisa, saya juga bisa. Dan teachable, kita mau belajar terus. Ini Bapak sekalian, kalau pilihan dari ini adalah tidak punya bos, tetapi itu juga kelemahan, juga kelebihan. Ya, ini yang mesti diperhatikan dari Bapak sekalian ya. Mentang-mentang ada bos, nanti ya sudah seenaknya gitu kan. Ingat kita harus punya impian. Nah, Bapak sekalian, kita berpartner dengan namanya PT Ziok sebagai kendaraan kita untuk mewujudkan namanya time freedom dan financial freedom, di mana PT Ziok menyediakan produk, bonus, dan legalitasnya. Nah, memberikan trainingnya, pertemuan dan tool. Insya Allah kita akan mempunyai konsultan produk berupa seorang dokter, nah itu luar biasa. Brosurnya juga diperbaiki, tool-toolnya, dan nanti pertemuan pun jadi diperbaiki. Insya Allah semakin maju bisnis yang jelas, perusahaan selalu memikirkan gimana distributornya cepat sukses itu Pak sekalian ya. Nah ini digawangi PT Ziok Bapak Insinyur Teguh Edi Pujiono sebagai CEO dan Bapak Hendra sebagai CEO-nya. Beliau orang-orang sudah pengalaman di bisnis ini selama 20 tahun lebih. Nah ini legalitas perusahaannya. Oke, dan perusahaannya kantornya di Mangga 2 Square, di mana Mangga 2 Square adalah salah satu pusat bisnis Jakarta Pusat, dan visinya menjadikan perusahaan network marketing yang disegani baik tingkat nasional maupun internasional. Misinya menciptakan individu distributor yang sehat sejati, sehat fisik, sehat mental, dan sehat finansial. Nah, Bapak sekalian, lah pada saat saya mau memutuskan Ziok ini, yang saya lihat tentunya adalah produknya. Nah ini produknya adalah berkaitan dengan kesehatan Bapak sekalian. Saya pernah ditawari orang, begitu produknya tidak terkait kesehatan, saya tidak mau. Bukan soal saya nggak mau bisnisnya, karena visi saya tadi adalah saya pengen memberi solusi sehat, begitu Bapak sekalian ya. Nah kalau solusi sehat, maka produknya harus berkaitan dengan kesehatan. Kalau tidak ini, karena juga di lapangan kita hanya ngomong masalah produk, ya kan? Nah, produk kesehatan, dan kita akadnya adalah kita orang membeli adalah membeli produk kita, ya itu akadnya. Ya, insya Allah syariahnya ada gitu. Ya, dan kebetulan di Ziok juga tidak ada pendaftaran, itu yang membuat saya suka ya. Dan sehat karena sehat segalanya ya. Saya butuh produknya.
Bapak Ibu sekalian, pada saat orang sehat seringkali sehat itu dianggap sesuatu yang biasa, ya. Ya, Bapak sekalian pernah lihat orang kaya barangkali sehat kelihatannya, begitu kita informasikan produk ini, wah kok agak mahal katanya begitu. Padahal begitu dia sudah sakit, berapapun harus dibayar. Pada saat orang sakit tidak ada yang mahal, Bapak sekalian. Karena apa? Semuanya harus dibeli, ya. Bahkan kalau nggak ada duit, apa yang bisa dijual, gitu ya. Itu. Nah, Bapak sekalian, produk kita itu terkait dengan namanya 4 ini. Yang pertama adalah ion negatif, far infrared, sinar alfa, dan anti radiasi. Ini ya produk kita ini. Oke. Penelitiannya dimulai tahun 1884, akhir abad 19, Bapak sekalian. Dimulai oleh namanya Nikola Tesla. Ya, dan ada Dr. Clarence Hensel berikutnya tahun 1932. Dan ada juga diteruskan namanya F.G. Sulman dan E.P. Kruger, di mana dia melihat bahwa terapi ion negatif sangat bagus untuk menghilangkan migrain dan sakit kepala. Ya, itu 1968. Ada Dr. Igo, ya ini juga, bahwa ada 138 korban luka bakar, di mana dengan terapi ion negatif tingkat nyerinya berkurang dan pembentukan jaringan parutnya lebih cepat. Ya, ini Dr. Igo. Dan akhir abad 20, 1997, Profesor Tomosubushi, dia menyimpulkan bahwa terapi ion negatif sangat bagus untuk mempercepat pemulihan dari kelelahan serta menormalkan tekanan darah. Nah, ini pada tahun terus, Bapak sekalian. Nah, berdasarkan penelitian berikutnya bahwa ion negatif molekul yang tidak berbau, hambar, tidak terlihat. Nah, kata Fish Howard, di mana disebut juga ion negatif sebagai vitamin udara. Nah, ini beberapa penelitian dari Howard. Manfaat ion negatif bisa meningkatkan kandungan oksigen pada otak. Ini sangat penting sekali, Bapak sekalian. Kalau oksigennya kurang pada otak, bawaannya ngantuk nanti, mengurangi stres dan memberi energi mental, ya, melancarkan peredaran darah, mengeluarkan racun dalam tubuh, meningkatkan konsentrasi. Ya, ini penting banget, meningkatkan semangat dan vitalitas. Bapak sekalian, produk di luar itu yang dijual vitalitas itu aja luar biasa, laris manis. Padahal kita vitalitas itu hanya sebagian saja, ya. Dan berikutnya adalah meningkatkan imunitas. Nah, ini sudah terbukti bahwa di sekarang ini penyakit virus corona itu adalah penyakit yang terkaitnya dengan menurunnya imun seseorang, ya. Nah, kalau imunnya turun, maka virus gampang saja masuk, dan terbukti bahwa orang yang sakit positif corona dengan 4 kartu ternyata bisa sembuh. Dan Bapak sekalian, bahwa kartu kita ini dari batu turmalin, dan turmalin adalah penghasil ion negatif secara alami. Penelitian menunjukkan bahwa turmalin juga menghasilkan radiasi inframerah jauh dan sinar alfa. Nah, ini jadi bisa memancarkan radiasi inframerah jauh. Nah, adapun gelombang alfa, itu turmalin memancarkan gelombang alfa, di mana memancarkan energi 8-12 Hz per detik, sama dengan frekuensi gelombang alfa otak manusia. Itu berdasarkan penelitian ilmuwan Jerman dan Jepang. Intinya bahwa sinar alfa itu bisa meningkatkan kualitas tidur. Maksudnya apa? Dengan jam yang sama, maka manfaat atau setelah bangun tidur itu jauh lebih fresh setelah pakai namanya kartu ion negatif Zio. Itu maksudnya itu. Dan dari kartu kita, yang pertama adalah bentuknya seperti kartu, bisa memancarkan 23.000 ya ion per cc per detik, dibuat secara teknologi nano, bisa terserap oleh tubuh secara cepat, mengandung juga bisa memancarkan infrared jauh, berarti mempercepat penyembuhan dan pemulihan sel, membantu mengurangi peradangan dan kekauan sendi, dan membantu meredakan nyeri. Dan terakhir adalah bisa untuk anti radiasi. Nah, idealnya Bapak sekalian memang kita itu punya satu kartu di bawah
HP kita ya, supaya untuk bisa menjadi anti radiasi. Karena yang bahaya dari HP kita adalah namanya radiasi ya, bisa ke kanker otak gitu kan. Nah, Bapak sekalian, ini manfaat dari kartu Zeok secara keseluruhan meningkatkan sistem imunitas tubuh dan peremajaan sel, memperbaiki sirkulasi darah dan menguatkan sistem kerja jantung, memperbaiki kualitas tidur dan melegakan sakit yang menyebabkan alergi dan pernapasan. Terakhir, menjaga kesehatan pencernaan ya. Nah, insya Allah orang sehat itu makannya enak, BAB-nya lancar, mestinya begitu ya. Nah, di bawah ini ada beberapa konsentrasi ion negatif. Ruangan ber-AC 0 sampai 100, rumah dengan banyak jendela 500, pegunungan dan hutan 1000 sampai 3000, pantai dengan ombak besar 4000, yang terakhir adalah air terjun Niagara. Lah, menurut Asian Medical Journal, jumlah ion negatif dalam udara sekalian 1000 sampai 2000 itu baik untuk kesehatan. Adapun 5000 sampai 50000 itu bisa untuk meningkatkan kesehatan dan kekebalan tubuh. Ya, jadi kalau untuk orang yang sehat ingin mencegah jangan sampai kena COVID, caranya ya pakai minimal 2 kartu, minimal gitu ya. Kalau memang tidak ada keluhan penyakit seperti jantung, paru-paru, diabetes gitu kan. Nah, cukup 2. Tapi kalau memang ada penyakit lama ya minimal 4. Nah, 50 sampai 100 ribu itu detoksifikasi dan membunuh kuman virus. Nah, kemarin beberapa orang yang sudah sembuh dengan COVID pakai 4 itu memang nggak punya penyakit yang lama. Tapi kalau punya penyakit yang lama, ya sesuai saran dengan suhu kita Pak Arsono, ya minimal pakai 6 gitu kan. Nah, di atas 100 ribu itu membantu tubuh dalam penyembuhan sendiri. Bapak sekalian, kartu kita ini bisa sampai 5 sampai 10 tahun. Dah nggak salah 5 sampai 10 tahun aja lah. Kalau 5 tahun saja, itu satu paket 1,5 juta itu per bulan cuma 25.000 Bapak sekalian. Sehingga kalau orang itu mau pakai 6 kartu, di mana karena dia punya penyakit yang agak komplikasi begitu, penyakit lama atau apa, berarti sebulan hanya 75.000, itu angka yang sangat murah ya. Jadi cara menerangkannya seperti itu ya. Kalau pakai 4 ya berarti sebulannya 50.000. Itu insya Allah orangnya suruh milih, itu murah sekali atau sangat murah ya. Insya Allah dia suruh milih salah satu, bingung nanti kan. Memang faktanya seperti itu ya. Ini berdasarkan Asian Medical Journal, tentunya berdasarkan fakta. Dan fakta di lapangan di Indonesia juga faktanya seperti itu ya. 50 sampai 100 ribu banyak orang yang kena COVID akhirnya sembuh. Nah, itu faktanya ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kesimpulannya kaitannya dengan produk kita dan juga company profile, bahwa perusahaan ini efektif baru berjalan 4 bulan ya. 4 bulan loh, kenapa? Karena waktu mau berjalan kena COVID. Waktu itu sempat produknya kehabisan pertama waktu itu ya, karena salah prediksi. Diperkirakan habis 4 bulan, 2 bulan udah habis. Nah, ini artinya apa? Perusahaan ini betul-betul baru ya. Nah, ini kesempatan kita. Kenapa kalau baru kesempatan? Ilmu dari Pak Jun, pada saat kita tahu, banyak orang lain yang belum tahu, ini namanya peluang ya kan. Kalau sekalian lah, itu kaitannya perusahaan, kaitannya dengan produk. Pertama adalah penelitian produk ini sudah dilakukan 140 tahun yang lalu. Tepatnya mulai tahun 1884 oleh Nikola Tesla. Manfaatnya Bapak sekalian bisa mengatasi semua keluhan ya. Ini kerennya, cuma masalahnya atau di lapangan nanti disesuaikan dengan kalau obat gitu dosis lah gitu ya. Kalau orangnya komplikasi ya masa pakai 2 ya nggak pas, kurang nendang. Kalau komplikasi ya paling nggak minimal 6. Seperti contohnya Pak Arsono, pada saat pakai 6 sudah oke semua, ternyata kakinya masih baal, akhirnya pakai 8. Baalnya berkurang, bahkan sekarang dia pakai 10 Pak Arsono. Nah, ini contohnya ya. Saya alhamdulillah bisa mengatasi semua keluhan. Kenapa? Karena produk kita ini bukan seperti
herbal, di mana herbal itu ada dari macam-macam bahan. Ya, seringkali cocok untuk penyakit tertentu tapi tidak cocok untuk penyakit yang lainnya. Nah, ini insya Allah ini kita bersyukur. Semua keluhan oke. Dan ketiga, dari sisi usernya, bisa dipakai oleh semua umur. Mulai dari balita sampai lansia. Balita kalau demam cukup ditempelin saja, bangun tidur is oke, gitu kan. Demamnya hilang. Lansia pakai ini saya tidur, bangun tidur fresh. Dan ini semua gender ya. Laki-laki pakai oke, menambah vitalitas. Perempuan juga tambah oke, Bapak sekalian ya. Nanti istri kita suruh pakai saja, ditaruh di branya. Nah, nanti ibu yang bisa merasakan perubahannya itu biasanya bapaknya itu. Wah, betul Bu, gitu kan. Nah, jadi ke semua genre pakai dan perempuan nggak gampang lelah dan semua orang, maksudnya orang sehat pakai ini juga bagus dan orang sakit juga bagus, terbukti bisa membantu kesembuhan. Bapak Ibu sekalian, memang banyak sekali produk di dalam bisnis network marketing. Kalau produk itu hanya cerita untuk orang-orang yang sakit saja, akhirnya kita jadi cari orang yang sakit terus. Tetapi kalau produk ini ternyata juga bisa untuk orang yang sehat, nah ini insya Allah kerennya di situ ya. Sehingga ketemu siapa saja, insya Allah produk ini dia perlu dengan produk kita. Nah itu. Dan Bapak sekalian, nah berarti apa? Kalau tadi perusahaannya baru, produknya bisa untuk semua keluhan, usernya oke semua, berarti peluang suksesnya besar. Nah, tadi kalau perusahaannya baru, kita lebih dulu tahu, banyak orang lain belum tahu. Itu Bapak sekalian. Itu yang bisa saya sampaikan, Pak Hans, Pak Handoko. Mudah-mudahan bisa membuka wawasan, menambah inspirasi, menambah semangat, dan mudah-mudahan bermanfaat. Salam viral dan bahagia bersama Jok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Luar biasa. Mudah-mudahan pesannya akan kami ingat Pak. Jadi orang lain belum tahu, dulu yang paling tahu. Nah, itu luar biasa Pak. Itu namanya peluang. Baik Bapak Ibu, kita masuk di sesi testimoni malam ini. Jika ada yang mau testimoni, mohon bersiap-siap. Dan testimoni ini kita mulai dari teman kita, saudara kita yang tadi saya sempat pertama kali berkomunikasi. Beliau ingin menyampaikan cerita secara tentang suatu penyakit yang dialami beliau. Pak Joni. Ya, Assalamualaikum. Silakan Pak Joni, kami berikan waktu dan kesempatannya Pak untuk disampaikan pengalaman Bapak telah memakai kartu. Dan habis Bapak cerita akan ada sesi tanda jawab Pak ya. Oke, makasih. Ya, sampai kesibukan jaga warung ini sepertinya Pak. sorry ya. Luar biasa. Sambil jaga warung. Iya. Ini ntar Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, salam kenal. Saya Pak Joni dari Lampung. Alhamdulillah saya baru 3 malam ini ikut karena dipaksa karena saya pikir sibuk, nggak kesibukan. Alhamdulillah saya rasakan 3 hari ini enak juga, saya bilang menambah wawasan, bener. Sebenarnya dia ngajak terus, cuman ya saya namanya kita kesibukan, kupikir ya alhamdulillah ini bisa ada kesempatan. Maklum ini sambil jaga toko nih. Ini saya masuk bulan
bulan berapa ya, sekitar bulan 2 kalau nggak salah, lebih kurang. Diajak Harsono, katanya Pak Joni, kalau Pak Harsono itu tetangga. Pak Joni ini ada produk katanya baru, dia nggak bosan-bosan tiap ada produk ngasih tahu saya, ada puluhan kali. Ya saya alhamdulillah saya nggak bisa ikut, saya bilang. Saya ya saya bilang sekali ini saya nggak bisa ikut. Nah alhamdulillah terakhir ini saya kayaknya dipinjaminya, dipaksanya. Udah pakai dulu, gampang katanya. Gampang urusannya katanya. Ya udah saya bilang, pakai 3 hari, janjinya seminggu 3 hari. Apa keluhannya katanya? Sakit pinggang saya bilang. 3 hari alhamdulillah sembuh. Ya langsung saya bilang kalau saya beli 1,5 juta, saya bilang ya udah, saya bilang beli aja lah, saya bilang. Beriring waktu saya nggak ceritain pengapuran saya, cuman kupikir berat ini pengapurannya, tapi saya udah ke dokter berapa kali, nggak ada alasan harus dipotong. Jadi saya bilang ya beriringnya waktu sekitar sebulan lebih kurang itu. Nah tadinya sholat aja nggak bisa Pak, sholat susah, udah sambil duduk aja saya sholat di WC itu, ya alhamdulillah nggak bisa kalau nggak duduk. Jadi beriring waktu, saya bilang kok sembuh ya. Ya mau tak mau saya memang ya percaya, karena istri saya kan katanya itu Pak Harsono katanya datang, katanya nggak usah diladenin, katanya nggak usah ikut-ikut, nggak usah beli katanya. Iya saya bilang enggak, saya bilang nggak bakal beli, tenang aja saya bilang. Beriring waktu kata saya, dilihatnya saya udah beli. Loh kok beli katanya? Ya saya bilang kan saya ada duit, saya bilang kalau nggak ada duit nggak beli, saya mau sehat, saya bilang, daripada saya ke dokter terus. Nah saya penyakit saya tuh loh sembuh katanya. Iya. Nah mulai agak tenang dia. Begitu dia sakit saya kasih pinjemin, saya bilang pakai, sembuh juga dia. Alhamdulillah. Begitu ini beriringnya waktu dia mulai tersenyum, tadinya marah-marah. Ya sama dengan Harsono semua istri, Pak Putu juga gitu. Nggak ya, istri itu nggak ada yang percaya Pak, masa segitunya katanya bisa nyembuhin katanya. Kalau saya bilang ya kita nggak percaya, nggak setuju, diam aja, saya bilang. Kita tenang aja, ikutin aja, kita coba. Ya kalau memang nggak mau ya udah, saya bilang. Begitu dilihatnya saya sehat, dia saya suruh pakai sehat, dilihatnya uang bonus begitu Pak Putu itu masuk, dari kan saya sama saya dilihatnya 8 juta. Wow. 8 juta sekalian masuk Pak. Begitu masuk Pak Putu saya dapat 8 juta. Jadi saya tujuin, saya bilang nggak percaya, saya bilang benar tah, saya lihat di HP bonus Pak Joni 8 juta. Saya nyantai aja, iya tah, saya bilang. Besok saya ke BCA, saya bilang saya lihat dulu lah, saya bilang bener tah. Iya katanya, ya Mbak, iya katanya ada Pak pengiriman katanya. Alhamdulillah, saya bilang berarti tambahlah orang rumah namanya ngelihat uang ya. Iya. Uang buat uang istri Pak ya. Iya itu nomor 1. Dia dilihatnya kita sehat, dilihatnya ada bonus. Benar-benar masih dia orang anak-anak gitu juga nggak percaya, uang apa nemu di mana katanya. Ya namanya kita kan, saya bilang inilah bisnis, saya bilang. Kita yang penting, yang pertama saya bilang kita mau sembuh, kalau saya bilang. Kalau duit sedikit banyak kita masuk, saya bilang dari toko. Tapi ya alhamdulillah ini kan sambilan, saya bilang nggak merugikan. Baik Pak Joni. Oh iya, oke. Pengalaman sakitnya Pak, sakit apa dan berapa lama butuh waktu pemakaian dari kartu ion negatifnya Pak? Lebih kurang 1 bulan, antara 1 bulan sama 1,5 bulan saya ini. Begitu ini saya pakai itu beriring waktu 1 bulan lebih kurang lah ya. Iya.
Sakit pinggang Pak itu Pak? Kalau sakit pinggang itu 3 hari Pak. Awalnya kan sakit pinggang 3 hari. Begitu saya ini, alhamdulillah sembuh, langsung saya beli sama Pak Arsono. Ya saking kitanya seneng kan. Ya. Terus yang jelas kesehatan. Bapak bilang tadi keluhan di masalah tulang Pak? Iya, masalah tulang itu yang kalau saya ini kan, nah kok sembuh, saya bilang sholat sudah enak, kemana-mana enak, tadi ngangkat kaki aja, ini ada tangga aja, udah susah benar. Ya alhamdulillah, beri sampai sekarang Pak, terima kasih sembuh. Nah jadi bagi kawan-kawan yang penting kita percaya, kita merasakan itu, kita jalanin yang benar, ya mudah-mudahan sembuh. Memang rutin dipakai. Kalau saya siang malam saya pakai Pak. Menurut keterangan medis atau Bapak ke dokter itu, Bapak mengalami pengapuran tulang Pak ya? Ya menurut medis saya kan udah hampir 1 bulan, ya 3 minggu waktu itu, saya tahanin aja. Oh pengapuran rupanya kan. Kalau puskesmas katanya nggak ini, ya udah akhirnya saya minta rujuk. Waduh Pak Joni ini katanya harus katanya amputasi. Waduh Pak, saya bilang nggak ada jalan lain. Ya? Kenapa mesti diamputasi menurut keterangan medis Pak? Karena ini katanya kalau pengapuran katanya memang nggak ada obatnya katanya. Satu nggak ada obatnya, kedua katanya ya memang nggak ada jalannya katanya, harus dipotong katanya. Pak jangan main-main Pak, saya masa iya, saya bilang. Sampai saya ngoceh aja, saya bilang ya udahlah Pak kalau memang begitu, saya bilang terusin aja, saya minum obat dari dia ya nggak sembuh-sembuh. Akhirnya ya itu ketemunya Ceok ini. Ya, begitu. Jadi pada saat Bapak mengalami pengapuran tulang itu dari rumah sakit medis tidak ada solusi, tapi Bapak mengalami rasa sakit Pak ya. Itu gejala-gejalanya timbulnya bagaimana Pak? Rasa apa Pak yang ditimbulkan dari pengapuran tulang itu? Ini ngiru di tulang dengkul ini Pak, ngenyut, nggak kuat bener. Jalan kayak ini ya, memang pengapuran, memang nggak ini, saya nggak pernah sakit itu. Jadi anak-anak saya kebenaran dia orang di medis, yang dua di medis ya, memang ya katanya memang ya pengapuran. Ya alhamdulillah ya, saya bilang nggak ada penyakit lain. Iya memang pengapuran, gimana katanya udah dilihat di ronsen, memang iya. Jadi ya itu penyakitnya. Baik. Berarti Bapak mengenakan ziok selama pengapuran itu, Bapak menempelkan di kaki itu Pak. Bapak pakainya berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai nggak terasa menyut lagi dan sakitnya tidak kambuh berulang lagi Pak? Begini Pak, kalau saya pakai terus, rasanya kalau saya lupa pakai aja rasanya rugi. Saya bilang lupa pakai, ataupun saya ini ada 3 kotak yang udah saya buka ini kebenaran. Jadi saya bilang kalau dipakai orang, kadang-kadang saya kan walaupun COVID ini saya memang jarang ketemu gitu. Kalau ketemu saya pinjamin itu, tapi nah akhirnya saya pakai satu pasang aja, 2. Jadi saya bilang yang 4 saya pinjamin, kadang-kadang kayak gitu. Ya alhamdulillah ya, kalau saya pakai terus Pak, tapi yang kalau saya nggak merasa pakai, rasanya saya kurang kehilangan, ada yang kehilangan kalau saya nggak pakai. Itu yang saya rasakan, ya saya puas ya karena badan saya sehat rasanya. Ya, baik Bapak Ibu, Pak Ibu, ada pertanyaan buat Pak Joni. Kami persilakan untuk bertanya langsung kepada Pak Joni karena beliau mengalami pengalaman sakit pinggang dan sembuh selama 3 hari serta mengalami pengapuran tulang dan tadinya tidak ada solusi dari medis dan akhirnya dengan menggunakan 4 kartu ziok Pak ya. Iya. Rasa ngilu dan tulang itu bahkan harus diamputasi pun tidak terjadi seperti itu. Jadi bersyukur. Ya. Silakan mau bertanya. Kami persilakan yang mau bertanya. Ada yang bertanya Pak, silakan. Siapa tahu ada solusinya, ya masuk akal ya. Kalau saya yang jelas, Halo Pak Joni. Itu ada kawan saya, beliau orang Jakarta, itu Sri Ardilianti.
punya keluhan yang sama ingin bertanya itu. Silakan Bunda. Silakan Bu Sri. Ya, makasih. Kedengaran suara saya? Dengaran, Bu. Kedengaran, Bu. Dengaran. Ya, itu tadi Pak John katanya istrinya juga sakit, terus sembuh. Sakit istrinya apa ya? Sakit ini, Bu. Macam-macam. Kalau dia kan namanya udah ini, tadinya sakit apa, pening dia itu kan. Sakit apa ya, pinggang juga. Ya dia jarang sakit, dia olahraga dan juga banyak minum jamu bikin sendiri. Ya tapi begitu itu 2 hari dia nih, saya lupa makein. Ya udah saya bilang pakai ini, saya bilang. Dia kan namanya nggak percaya. Tadi begitu saya pakein, dia namanya ini 2 malam dia sembuh, Bu. Ya baik Pak. Itu tadi Mas Harsono tadi suruh saya testimoni ya. Saya juga punya keluhan. Itu tanggal 12 Desember itu saya tiba-tiba nggak bisa berdiri. 12 Desember. Terus saya ke rumah sakit Siloam, diperiksa semua, banyak lah itu biayanya. Ternyata vitamin D saya drop. Terus dokter sarankan untuk minum vitamin D3 yang 5.000, Ibu ikutin. Terus harus kembali lagi dengan catatan saya akan diambil plasmanya disuntik ke lutut. Karena di lutut itu stadium 2. Ya saya cari-cari alternatif lain, ya saya akupuntur sendiri, saya moksa, saya minum apa yang kelihatannya untuk lutut. Ya ada perubahan tapi tidak signifikan. Terus itu Mas Har pinjemin saya kartu Seoks ini masih sama saya nih. Ada 2. Ya 50% lah ada perbaikan ya. Dan ya karena mahal ya Ibu kumpul-kumpul dulu nih duit mau beli. Kita doakan semoga terjadi. Ya doain aja. Nah, kalau aku juga ngundang teman-teman tuh supaya bisa ikut ini Zoom ini dengerin gitu. Ya semoga sembuh Bu ya. Ikutin Bu saran Pak. Saran dari Pak tadi Pak Joni. Ya Pak Joni agar untuk pemakaian 4 kartu Bu ya. Aku baru pakai 2 kartu. Jadi Ibu tempelin di depan dan di belakang lutut. Jadi di titik akupuntur lah Ibu pasang ya. Ya baik Bu. Yang saya alamin Bu, 2 itu dipakein di kaki ya, peredar ya, menurut saya peredaran darah kita lancar. Jadi mudah-mudahan Ibu percaya aja, mudah-mudahan beriring waktu sembuh. Kita percaya aja. Kita kan memakai dan merasakan Pak. Ternyata ada perubahan, disitulah kita percaya ya. Terus kita sharing ke teman, itu aja ya. Makasih ya Pak. Baik Ibu. Halo Bu Sri. Ya. Yo, Mas Aku mau tanya, kalau kita bandingkan ketika kan kita sering ketemu nih, 1 hari seminar 1.500.000 dibanding dengan ini 1.500.000 kepakai 15 tahun atau katakanlah 3 tahun, ini murah apa mahal menurut Ibu ini kalau udah ada uangnya? Sangat murah Mas Har, tadi tuh Pak siapa 50.000 sehari sebulan. Iya doain aja lah, nanti bisa meledak. Aku yakin ini untuk diketahui Ibu Sri Diliansyah ini itu ketua pendidik penguji tingkat nasional seluruh Indonesia. Bayangkan aja ini kalau sudah bergerak orang se-Indonesia ini lah nirpun Ibu Sri semua. Mudah-mudahan rezekinya baik. Ya. Amin. Iya di sini ya Bu. Iya. Terima kasih Pak Sono, Pak Sri, Ibu Sri. Nah, baik Pak Joni, terima kasih juga atas informasinya. Oke. Pak Handoko. Ya baik Pak Teguh. Pak, saya ingin tanya dulu sama Ibu Sri, saya penasaran ya. Baru ikut Zoom sekali ini, tapi punya cerita yang menurut saya ini menarik gitu ya. Ibu, saya tadi ingin tahu Ibu sudah mengeluarkan biaya berapa dan sakitnya apa? Ibu nggak dijelaskan tadi. Apa ada keluhannya? Oke.
Biayanya itu waktu tanggal 12. Sakitnya apa Bu, Ibu? Tanggal 12 kejadian saya turun dari mobil nggak bisa berdiri. Terus tanggal 13 Desember itu dibawa anak ibu ke rumah sakit Siloam. Diperiksa semualah apa penyebabnya. Ya itu biaya Bukan, banyak. ternyata penyebabnya apa Ibu sampai nggak bisa berdiri itu? Itu vitamin D saya drop 18. Harusnya kan di atas 80. Jadi saya setiap hari minum vitamin D3 yang 5.000 IU. Itu nggak ada di Jakarta dijual, harus pesan di Amerika dan dokternya itu punya. Jadi aku beli sama dokternya. Ya benefit berarti Bu ya. Terus setelah Ibu pakai Giok, Ibu bisa berdiri. Kemudian Ibu pernah periksa lagi nggak ke dokter? Nggak, aku berdiri bisa, sudah bisa berjalan. Sudah bisa. Saya belum pakai Giok tuh sudah ada perbaikan, tapi belum yang masih lah ada pain-nya, ada nyerinya itu. Nah setelah aku ditawarin Pak Har, 3 hari ini aku pakai, lumayan. Dari aku duduk berdiri itu biasanya aku harus terasa nyerinya. Sekarang tuh udah langsung berdiri gitu loh. Terus Ibu jadi pernah periksa lagi? Merasakan. Vitamin D Ibu sekarang diperiksa lagi atau belum setelah pakai Giok? Aku dari bulan Desember hanya sekali. Ibu kan juga terapis, jadi aku puntur, aku moksa juga sendiri Pak. Jadi usaha gitu, sebab aku nggak mau yang disentuh atau disuntik atau mau dioperasi, ya itu usaha. Dan ketemu Seok ini tambah kelihatan kemajuannya. Baik. Terima kasih Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tri, Pak Teguh, terima kasih. Baik Bapak Ibu, ada testimoni yang lain, kami persilahkan untuk cerita tentang pengalaman kesembuhan dari penyakit bawaan atau keluhan yang dialami Bapak Ibu selama sekarang yang dialami maupun yang sudah pengalaman, kami persilahkan. Mau Ibu tambahin nggak? Baik, silakan Bu. Aku punya juga keluhan tahun 2018 ya. 2018 Ibu kena kanker. Kena kanker Bu ya? Ya, terus udah dioperasi, udah diangkat bersih. Aku udah radiasi, terus minum obat 5 tahun nggak sampai di kemo karena ini plateletnya masih rendah. Nah, beberapa hari itu Ibu mencoba, karena bekas operasi itu kan kadang ada kayak tegang gitu ya. Iya. Gitu. Aku pakai 2 hari itu udah ada perubahan. Itu aja sih. Pakai apa maksudnya Bu? Pakai Giok ya? Iya. Gioknya aku tempelin. Tadi kan disuruh diberatu sama bapak-bapak. Tapi aku pakai satu di bekas operasi, yang satu di kaki gitu loh. Bagus hasilnya. Ibu juga sharing ke bapak, ini hasilnya bagus. Karena terasa perubahannya, biasanya kenceng, keras. Ada agak lunak. Terus aku pikir kan memang ada terjadi ionisasi ya. Nah, itu mungkin proses itu ada infrarednya juga ya. Jadi painnya berkurang gitu. Ya. Jadi ketegangannya berkurang Bu ya? Iya, ketegangan otot, tulangnya juga enggak. Berarti udah mulai ini Bu, udah mulai variasi antara sel darah sama sel imun tubuhnya udah mulai mengencar ya Bu, mulai lancar dia. Iya, nanti mudah-mudahan setelah COVID ini reda, Ibu cek lagi kan, ambil darah segala macam ya. Ya, semoga segera sehat Bu ya. Semoga sehat. Terima kasih doanya. Terima kasih Bu. Hanya karena nggak ada hitam di atas putih. Assalamualaikum Pak Dokter, bertanya. Boleh Pak Abdul Salam, silakan. Ya, mau tanya ke Pak Joni. Ke Pak Joni. Iya Pak. Di tetangga saya ada yang punya keluhan pengapuran itu. Kebetulan di betisnya itu dia bengkok gitu, sampai bengkok karena sudah lebih dari 4 tahun katanya. Nah, apakah ada saran buat umurnya udah di atas 50 ya, hampir mendekati 60 lah. Apakah ada saran dari Pak Joni, mungkin ada pengalaman apakah ibu ini
Kalau memang bisa misalkan caranya bagaimana gitu? Apakah masih bisa disembuhkan dengan Jiok, Pak? Iya, coba saya jawab Pak ya, karena ya tadi saya udah testimoni, karena saya menurut pengalaman saya, karena saya ini selama ini ya karena saya betul-betul pengalaman pribadi. Menurut saya itu kalau bisa dipakai terus saja Pak, kalau bisa 4 ini kalau kita udah memang ada mampu 4 cukup kok Pak sebenarnya. Kalau untuk saya kan ya karena saya tadinya ya nggak percaya, ya beriringnya waktu karena saya alamin memang benar ya nggak ada yang lain ya saya sembuh. Nah coba Bapak nanti rutinin aja sama Jiok Pak, percaya aja dulu. Kalau memang ada dibantu obat yang lain, ya dicoba dibantu. Tapi kalau menurut saya karena Jiok ini cuman beli sekali, kita berobat tanpa minum obat, gitu aja kalau menurut saya. Ya alhamdulillah kita rutinin aja, percaya, jangan siang malam. Kalau saya kan kalau jalan saya kebetulan saya bikin ikat pinggang sendiri, saya olah sendiri, taruh di pinggang, taruh di saku. Jadi kalau di rumah baru saya pakai di betis. Ya gitu aja, kita rutin, jangan usahakan pakai terus kalau gitu Pak. Kalau membantu kita benar, peredaran darah kita lancar. Kalau menurut saya gitu. Jadi menurut saya, jawaban saya ya karena Bapak udah ikut Jiok, lanjutin aja, rutinin aja. Kita sabar, mudah-mudahan ya kayak tadi Pak Harsono berbulan-bulan aja dia yang parah gitu aja dia bisa sembuh. Nah kita percaya aja dengan Jiok ini, mudah-mudahan kita juga bisa sembuh. Berarti rutin 24 jam Pak dipakai ya? Iya, karena saya kalau nggak merasa lupa pakai itu rasa hilang api, ya hilang uang, perasaan gelisah. Oh saya lupa tinggal itu nggak pakai. Nah itu kalau saya Pak, kayak udah ketergantungan gitu. Baik. Kalau nggak pakai itu ya. Sesuai dengan ya baik sesuai apa dengan pengalaman begitu Pak Abdul Salam ya. Ya. Apa namanya? Berarti masih ada harapan untuk sembuh lah itu dengan pakai sepengetahuan Pak Joni ya. Iya. Saya pernah meminjamkan ke Ibu itu yang punya keluhan yang sama, pengapuran juga, itu 1 minggu itu tidak ada perubahan. Sehingga saya kira mungkin pengapuran ini salah satu penyakit yang sulit disembuhkan gitu. Jadi maaf Pak, kalau baru seminggu menurut saya memang ya belum. Memang kalau kayak gitu itu dia harus punya Pak, harus membeli itu. Tapi kalau kita punya sendiri kan sesuka kita, kapan aja kita pakai. Tapi kalau dapat pinjaman ya itu tadi, seminggu udah lama, 2 minggu kita kan dia belum tentu sembuh. Itu aja menurut saya. Kalau kita dapat minjam itu memang nggak sembuh. Kalau dia sendiri yang aneh harus dia beli. Kalau minjam dari Bapak ya mungkin kalau lama sebulan kan nggak mungkin kan. Iya. Itu aja Pak. Iya betul. Terima kasih Pak atas. Ya Pak. Baik, terima kasih Pak Abdul Salam. Pak Joni terima kasih. Ya. Jadi Pak Abdul Salam tadi keterangan Pak Joni saya ulangi kembali bahwa Pak Joni membutuhkan waktu 1 bulan sampai 1,5 bulan untuk urus pengapuran tulang beliau karena dari medik tidak ada solusi, beliau mengalami ngilu dan apa yang merasa nyut-nyutnya itu nggak ketahankan seperti itu Pak Joni ya. Iya. Ya baik. Jadi kita lanjut lagi. Terus untuk pengapuran tulang ini diusahakan seperti yang kita ketahui, kekurangan vitamin D itu memang sangat tidak baik untuk kesehatan tubuh maupun tulang kita. Apalagi pada usia lanjut, kerapuhan tulang itu kalau bahasanya itu bahasa tulangnya rapuh itu kan mengalami kerontokan daripada kalsium ya Bapak Ibu ya. Maka itu perbanyaklah konsumsi kalsium gitu loh. Sebab kalau tidak kebanyak konsumsi kalsium bisa terjadi drop seperti yang dialami oleh Ibu tadi ya.
Bu ya. Ya, Bu Sri. Bu Sri, jadi ketika Bu Sri mengalami drop vitamin D3 dan akan sulit untuk mencari vitamin yang D3 yang langkah Bu ya, hanya bisa dibeli di luar negeri Bu ya. Yang sebenarnya juga kita berjemur itu potensi untuk meningkatkan. Nah itu tadi. Ya, jadi ini tadi dia kok tadi. Itu jemur di pagi hari. Ya, jam 10-11. Jadi jam 10-11 itu waktu yang sangat baik Bu ya buat berjemur Bu ya. Untuk meningkatkan vitamin D ya. Vitamin Kalau D. dulu kan ada yang pagi itu untuk bayi ya itu enggak apa-apa sama. Tapi untuk D-nya itu jam 10 sampai jam 11. Nah, baik Pak Joni, boleh diingat Pak Joni tips dari Bu Sri ini mungkin juga membantu secara alamiah Bu ya. Pak Joni di Lampung ya? Iya di Lampung Ibu, sama Bu ya. Pak, coba saran saya, ini pengalaman Ibu. Pengapuran itu juga bisa loh dengan akupuntur. Bapak combine aja sama Pak Harsono tuh, suruh dia tusuk. Tetanggaan Bu, Pak Harsono, Pak Joni. Makanya minta ditusuk sambil. Apa pengapuran. So kok banyak yang sembuh ya. Okay. Ya. Saya tambahkan juga nutrisi alami untuk makanan vitamin D3 itu bisa dari ikan yang mengandung omega, jeruk, dari telur yang mengandung omega ya Bu ya, sama keju, kacang-kacangan sama jamur gitu sekali, dan berjemur di sesuai jam yang Ibu Sri tadi bilang Bu ya. Baik, oke. Terima kasih buat Pak Joni, Ibu Sri, dan Pak Abdul atas pertanyaan dan jawabannya. Kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi open mind, di mana sesi open mind ini kita akan mendapatkan wawasan dan mendapatkan juga kunci sukses di Ziok ini, bagaimana setelah kita menjadi pengguna dan kita mendapatkan manfaat banyak dari kartu Ziok ini. Kenapa? Karena dengan kecanggihan dari teknologi kesehatan yang makin maju ke depan, mau tidak maupun kita ini harus mengikuti zaman. Kalau bahasanya zaman dulu, zaman jadul, zaman tradisional, sekarang udah zaman apa namanya itu, zaman abad 21, lalu ke zaman milenium, lalu pula sekarang udah zamannya zaman viral. Maka itu di zaman viral ini Ziok memberikan jawaban bagaimana kita mengatasi keluhan-keluhan pasca penyakit, dari penyakit yang timbul maupun bawaan. Maka itu kita menggunakan Ziok secara rutin. Nah, bagaimana kiat-kiat khusus untuk dari segi bisnis Ziok yang diceritakan Pak Joni tadi, ketika ditawarkan sama Pak Putu, bagaimana beliau melihat bonus Pak Putu itu dicetak di rekening dan masuk senilai 8 juta. Maka dari itu kita akan mendengarkan kunci sukses ini dari CEO kita, itu Pak Teguh, Pak Insinyur Teguh Edi Budiono. Beliau adalah CEO dari Ziok. Baik Pak Putu, waktu dan tempatnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam viral dan bahagia bersama Ziok. Sebelum saya menyampaikan open mind, bukan open mind lah ya, berbagi cerita lah. Tapi saya ingin memberikan masukan sedikit buat Bu Sri Adre Lince ya Bu ya. Jadi salah satu manfaat Ziok itu tadi seperti yang saya lihat Ibu sudah paham, mungkin sudah dijelaskan sama Pak Harsono, tapi saya juga ingin berbagi kepada yang lain. Ya, selain batuan turmalin ini mampu menyebarkan anion atau ion negatif yang kita tahu sangat bermanfaat sekali bagi tubuh kita, seperti apa yang disampaikan oleh Asian Medical Journal, ketika 100 ion negatif per sentimeter kubik per detik hingga 500.000 ion negatif per sentimeter kubik per detik itu membantu tubuh menyembuhkan sendiri. Nah, apa sih maksud membantu tubuh menyembuhkan sendiri? Artinya bahwa ion negatif ini mampu memperbaiki sistem metabolisme tubuh. Nah, kaitannya dengan tadi pertanyaan Pak Abu Salam, kenapa kok berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain ya, seperti kok 1 minggu belum terasa apa-apa, terus kemudian ada yang 2 minggu, ada bahkan yang pegang
beberapa hari saja sudah merasakan manfaatnya. Nah, ini sangat tergantung juga dengan makanan yang dikonsumsi. Jadi ketika tubuh kita metabolismenya baik, kita juga harus didukung dengan nutrisi yang baik, Bapak Ibu. Jadi 4 sehat 5 sempurna tetap harus diperhatikan. Jadi jangan mentang-mentang kita pakai jiok terus kita berharap langsung sempurna, ya, artinya bisa serta-merta cepat gitu ya. Karena ini berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Jadi saya sarankan tetap istirahat cukup, tidur cukup, gitu ya, karena itu salah satu membuat peningkatan imunitas tubuh kita, ya. Karena kalau Bapak Ibu walaupun pakai jiok tapi tetap sering begadang dan sebagainya, itu juga tetap tidak akan efektif ion negatifnya terhadap tubuh kita. Nah, jadi untuk Ibu yang Bu Sri, saya sarankan ya, kalau Ibu pakai 2 kartu saja itu sudah terasa, ada baiknya Ibu tambahkan. Karena Asian Medical Journal mengatakan di atas 100.000 ion negatif per sentimeter per detik itu lebih efektif daripada Ibu hanya pakai 2 kartu, karena 2 kartu baru sekitar 46.000 ya. Ntar mau beli 10, Pak. Wah, luar biasa. Ya, seiring dengan keyakinan manfaat tentu Bapak Ibu nggak akan sayang ya, karena memang 10 menurut saya kalau Bapak keluarga besar itu kurang, karena idealnya ketika kita keluar bersama 4 orang, idealnya itu pakai 4 kartu kali 4 jadi 16, berarti 18. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan malam hari ini saya ingin berbagi sedikit tentang mindset ya, karena bagi Bapak Ibu yang melihat manfaat jiok ini sehingga Bapak Ibu yakin, kemudian Bapak Ibu ingin menjadikan jiok ini sebagai satu bisnis, maka kita harus punya mindset sebagai seorang bisnis. Nah, saya beberapa tahun yang lalu adalah sebagai seorang karyawan di sebuah perbankan, ya, karena mindset saya, ayah saya sebagai seorang pensiunan TNI mendidik saya, ya kamu sekolah yang pintar, setelah itu kalau perlu setinggi-tingginya, ya Bapak akan berusaha membuat kamu menjadi yang terbaik. Nah setelah itu kamu cari kerja. Nah itu mindset. Tapi setelah saya membaca buku, ya setelah saya lulus kuliah dan saya membaca satu buku, mindset saya jadi berubah. Ternyata kalau ingin sukses itu harus punya mindset yang berbeda. Nah saya ingin cerita sedikit Bapak Ibu. Seorang yang sekarang termasuk 10 besar orang terkaya di Amerika, ya namanya Robert, itu terinspirasi dari justru dari ayahnya temennya, ya ayahnya Mike. Jadi waktu kecil Robert, ya waktu masih di sekolah dasar, beliau masih kelas 2 SD, punya teman dekat namanya Mike. Jadi suatu ketika mereka berdua disekolahkan di sekolah favorit. Nah, Robert ini ayahnya adalah seorang profesor, kepala dinas pendidikan di Hawaii, maka ingin menyekolahkan anaknya di sekolah terbaik. Sama seperti halnya kita sebagai orang tua, tentu ingin salah satu cita-cita utama kita adalah menyekolahkan anak-anak kita di sekolah terbaik. Saya yakin kita semua punya pemikiran yang sama. Nah, demikian halnya Mike. Mike adalah anak seorang pengusaha kecil, ayahnya sedang merintis sebuah minimarket dan menyekolahkan di sekolah yang sama dengan Robert. Nah, jadi karena di situ adalah sekolah favorit, maka banyak sekali anak-anak orang kaya di situ. Jemputnya pakai mobil mewah. Tapi Robert dan Mike waktu itu sekolah tidak karena ayahnya tidak mengantar jemput pakai mobil. Jadi suatu ketika karena gerimis, Robert dan Mike menyetop mobil kawannya, mobil mewah. Nah, dan Robert bilang, boleh nggak aku numpang mobilmu? Lalu apa kata teman yang di dalam mobil? Oh, nggak boleh. Yang boleh naik mobil ini adalah hanya orang-orang kaya seperti kami, kata teman yang ada di dalam mobil. Lalu Robert dan Mike tersinggung.
tapi dia tidak tersinggung kepada temannya yang ada di dalam mobil, yang dijemput pakai sopir mobil mewah, mobil limosin. Kalau di Amerika sana itu kategori mobil mewah. Bisa dibayangkan Bapak Ibu masih sekolah aja dijemput pakai mobil limosin. Jadi si Robert sama Mike, kedua anak ini pingin sekali naik mobil itu, karena waktu itu hujan, dan dibilangin bahwa, oh nggak boleh, kamu orang miskin, yang boleh naik mobil kami ini hanya orang-orang kaya seperti kami. Jadi Robert dan Mike, bisa dibayangkan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu, misalnya yang dibilangin seperti itu adalah Anda, bagaimana perasaannya? Bapak Ibu tentu bisa merasakan perasaan Robert dan Mike saat itu. Lalu Robert dan Mike jalan kurang lebih sekitar 3 kilo pulang ke rumahnya. Dan dia menemui ayahnya Robert yang saat itu sudah pensiun sebagai seorang profesor kepala dinas pendidikan di Hawaii sana. Ayahnya sedang membaca buku karena waktu itu sekitar jam 11 pagi, biasa sambil minum kopi dan baca koran. Lalu Robert dan Mike bertanya kepada ayahnya, "Ayah, gimana cara jadi orang kaya?" Tentu ayahnya kaget, ya. Anak kelas 2 SD mengajukan satu pertanyaan yang pertanyaan itu menurut ayahnya bukan pertanyaan seorang anak SD. Lalu ayahnya bilang kepada Robert dan Mike, "Robert, Mike, duduk," katanya begitu. Biasalah sebagai orang tua kepada anaknya. "Robert, Mike, sudah jelas rumusnya, kalau ingin kaya ya sekolah yang pintar," katanya begitu. Cari nilai yang bagus, teruskan sampai ke perguruan tinggi dan menjadilah yang terbaik. Setelah kamu menjadi yang terbaik, kamu tidak perlu mencari pekerjaan karena banyak sekali perusahaan akan memberikan penawaran pekerjaan kepadamu, kata ayahnya. Setelah itu pilih perusahaan mana yang menggaji kamu paling besar. Nah, setelah itu kamu bekerja dan simpan uangmu, save your money, katanya gitu. Maka kamu akan kaya. Belikan mobil mewah dan rumah mewah, maka kamu akan kaya, kata ayahnya Robert yang sebagai seorang profesor, yang dalam bukunya disebut ayah miskin justru di situ. Nah, lalu Robert bilang kepada Mike, "Mike, itu kan kata ayahku. Sekarang kita masih bisa belajar apa kata ayahmu," katanya gitu. Jadi Robert dan Mike akhirnya nunggu Robert ganti baju, langsung dia pergi ke rumahnya sambil nganter Mike, dan akhirnya ketemulah kepada ayahnya Mike. Lalu ketemu ayahnya Mike, Robert dan Mike mengajukan pertanyaan yang sama. Ya, gimana caranya menjadi orang kaya? Kata Robert dan Mike, diajukan pertanyaan kepada ayahnya Mike. Nah, ayahnya Mike ini adalah seorang pengusaha kecil yang sedang merintis membangun minimarketnya. Nah, lalu ayahnya Mike bertanya kepada Robert dan Mike, "Robert, sudah ditanyakan kepada ayah, bukankah ayahmu seorang profesor?" katanya. Lalu Robert dan Mike jawab, "Sudah." Lalu Robert dan Mike ceritakan kepada ayahnya Mike. Apa kata ayahnya Mike? "Robert, Mike, jangan turutin kata ayahmu," kata ayahnya Mike kepada Robert dan Mike. "Orang-orang kaya tidak pernah bekerja mencari uang. Orang-orang kaya itu dikejar-kejar uang." Nah, jadi apa konteksnya dengan bisnis, Bapak Ibu? Bahwa selama ini mindset kita adalah bekerja mencari uang. Nah, Giok menyiapkan seperti apa yang disampaikan oleh ayahnya Mike. Lalu saya ceritakan lagi, finalnya baru nanti akan saya ceritakan konteksnya dengan bisnis yang sedang kita tekuni. Kalau Bapak Ibu ingin menjadikan Giok ini sebagai satu bisnis, karena saya yakin ada di antara Bapak Ibu hanya ingin, "Wah, kok ceritanya produknya bagus ya, ada beberapa orang yang pakai beberapa hari sembuh." Nah, boleh saja, nggak apa-apa, hanya ingin memakai produknya. Tapi bagi Bapak Ibu yang ingin menjadikan Giok sebagai satu bisnis, maka Bapak Ibu harus punya mindset seperti ini. Karena mindset inilah yang membuat kenapa Pak Haji Sugeng, kenapa Pak Jun Jafar pun begitu serius membangun bisnis dalam industri network marketing. Nah, jadi Robert dan Mike tadi ajukan pertanyaan kepada ayahnya Mike, lalu ayahnya Mike mengatakan, "Robert, jangan turutin apa kata ayahmu. Orang-orang kaya di dunia ini tidak bekerja mencari uang, tetapi dia membangun jaringan, menciptakan sistem, membangun jaringan,
Dan ketika jaringan itu terbangun, maka uang yang akan mengejar-ngejar kamu. Jadi mindsetnya Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh ayahnya Robert yang dalam bukunya disebut Ayah Kaya, itu ternyata berbeda. Cara mendidik anak menjadi kaya yang antara ayah kaya dengan ayah miskin itu ternyata berbeda. Ayah miskin mengajarkan anaknya, nak sekolah yang pintar, cari nilai yang bagus, setelah itu menjadilah yang terbaik, maka akan ada perusahaan yang menggaji kamu paling besar, maka pilihlah itu. Itu dalam buku Robert Kiyosaki yang sering disampaikan oleh Pak Sugeng, itu disebut ayah miskin. Lalu ayah kaya adalah ayahnya Mike yang merintis bisnis minimarket, dan itulah justru yang menginspirasi si Robert. Akhirnya sekarang Robert Kiyosaki menjadi seorang termasuk kategori orang terkaya di Amerika dan termasuk kategori 10 besar orang terkaya di Amerika. Dan hampir semua pengusaha kenal, dan bukunya banyak sekali di Gramedia Bapak Ibu sampai dan selalu bestseller semua bukunya. Nah, jadi Bapak Ibu, saran saya kalau Bapak Ibu ingin benar-benar membangun Ziok sebagai satu solusi bisnis Bapak Ibu, saya sarankan baca buku itu. Maka ketika Bapak Ibu nanti membaca buku itu, buku yang pertama adalah Business School Bapak Ibu. Terus kemudian yang kedua adalah Cash Flow Quadrant, yang ketiga adalah Business School, dan banyak lagi Rich Dad Poor Dad dan sebagainya. Itu buku-buku yang luar biasa sekali. Tapi saya ingatkan kepada Bapak Ibu, jangan buku itu dibaca oleh putra-putri Bapak Ibu tanpa bimbingan Bapak Ibu, karena begitu membaca itu dengan sungguh-sungguh bahaya, ya. Bisa jadi anak nggak mau sekolah, gitu, ya. Bukan berarti tidak perlu sekolah, artinya sekolah tetap perlu, menjadi yang terbaik itu perlu, tetapi kita harus merubah mindset kita bahwa kalau ingin kaya harus membangun satu bisnis. Nah, apa sih yang dimaksud bisnis, Bapak Ibu? Apakah dagang-dagang sudah disebut bisnis? Ya, menurut buku yang saya baca, bukunya Robert Kiyosaki, itu belum bisnis namanya. Ya, bisnis adalah satu kegiatan usaha yang punya sistem, di mana sistem itulah yang suatu ketika nanti bekerja sehingga sistem itu menghasilkan uang. Nah, apa konteksnya dengan bisnis Ziok? Ya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memang mampu menciptakan satu sistem sehingga Bapak Ibu punya bisnis yang laku keras, ya, bangun brand mereknya, kemudian ciptakan sistem dan Bapak Ibu jual franchise-nya, itu akan lebih cepat kaya ketika daripada Bapak Ibu hanya menjual barangnya, ya. Nah, itu mindset yang harus kita bangun. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mampu membangun sistem, maka ikutlah perusahaan yang punya sistem, itu kata Robert Kiyosaki. Salah satunya adalah network marketing. Nah, tentu Bapak Ibu harus memilih network marketing yang punya kriteria seperti yang dimaksud Robert Kiyosaki. Yang pertama adalah produknya. Produknya harus bermanfaat untuk orang lain. Itu dulu yang pertama. Setelah produknya bagus, baru Bapak Ibu lihat sistem. Ya, sistem marketing plan-nya atau bisnis plan-nya. Memungkinkan nggak Bapak Ibu sukses dalam waktu yang terukur? Ya, dalam waktu yang terukur itu maksudnya dalam waktu 2-3 tahun, paling lama 6 tahun. Ya, kalau 6 tahun atau 3 tahun Bapak Ibu tekuni tidak tidak menghasilkan passive income, maka tinggalkan. Gitu kata buku yang saya baca. Sama halnya seperti yang tadi malam saya bahas, bahwa ketika suatu perusahaan mengajukan pinjaman ke bank, maka akan diaudit atau kalau istilah dalam ilmu bisnis itu ada studi kelayakan. Dilihat studi kelayakan, layak enggak itu 3 tahun. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Bagaimana transaksi dan mutasi bisnisnya. Nah, di situ akan dilihat layak atau tidak. Nah, sama halnya membangun bisnis MLM juga demikian. Jadi Bapak Ibu, ya, jangan bangga dulu bagi Bapak Ibu yang jago jualan. Hari ini bisa jualan 10, 20, 30 box misalnya. Ya, itu anggaplah proses belajar Bapak Ibu. Ya, karena di situ Bapak Ibu belajar ketemu orang, ketemu orang dari berbagai macam karakter, sehingga dengan seiring itu kualitas diri kita meningkat dan Bapak Ibu akan menjadi pemimpin di bisnis ini. Nah, di dalam bisnis multi level marketing atau network marketing itu ada 2 Bapak Ibu sebenarnya, ya. Ada 2 peran.
Ya, peran yang mana yang ingin Bapak Ibu ambil? Nah, menentukan peran itulah sebenarnya kunci kesuksesan. Ya, ada sama halnya seperti berorganisasi Bapak Ibu. Ada istilah steering committee, ada istilah organizing committee. Nah, steering committee adalah pemikir, perancang, pendesain, pemimpin. Nah, kalau organizing committee adalah pelaksana. Nah, sama halnya di bisnis ini. Bapak Ibu harus ngambil peran steering committee. Nah, di awal-awal oke, nggak apa-apa. Kita sebagai organizing committee, ya belajar menjual, proses. Nah, tapi menjual, Bapak Ibu harus punya tujuan. Tujuannya adalah mengenal, ya, mendapatkan ilmu. Karena ketika Bapak Ibu menjadi pemimpin di bisnis ini, Bapak Ibu harus paham bagaimana trik menjual, ya, bagaimana ketemu orang, bagaimana menghadapi orang. Nah, Bapak Ibu itu ada ilmunya semua, ya. Bagaimana ketika kita orang sekali beli kepada Anda, nggak mau beli lagi kepada orang lain, itu ada ilmunya Bapak Ibu. Nah, nanti kita akan bahas di setiap hari Sabtu jam 10.30. Tadi saya sudah komunikasi dengan Pak Hendra, kalau jam 10 pagi terlalu pagi kayaknya. Jadi jam 10.30 kita mulai, tidak lama Pak, setiap minggu kita hanya 30 menit, tapi selalu pada materi-materi skill. Ya, bagaimana kita benar-benar jika Bapak Ibu ingin sukses menjadikan GIOK adalah bisnis Bapak Ibu sebagai independent business owner yang suatu ketika 3 tahun kemudian Bapak Ibu punya penghasilan 1 miliar, tentu Bapak Ibu tidak bisa hanya menjual barang saja. Walaupun menjual GIOK ini gampang, katakanlah ya, seperti Pak Arsono, Pak Putu bisa sehari bisa 10 box itu jualan sendiri. Tapi ketika Bapak Ibu hanya pintar menjual, tidak mampu menduplikasikannya kepada jaringan Bapak Ibu, pada akhirnya Bapak Ibu mampu memimpin jaringan dengan baik, maka tidak akan mungkin Bapak Ibu berhasil di bisnis GIOK atau bisnis apapun. Ya, sama Bapak Ibu mau menjalankan bisnis network marketing di luar sana pun, orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang punya kemampuan leadership. Tapi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Yang sekarang barangkali ada di antara Bapak Ibu, waduh Pak Teguh, saya ini nggak bisa ngomong, saya ini orangnya introvert, pendiam, pemalu dan sebagainya. Nggak perlu khawatir Bapak Ibu, karena di sini ada pelatihan-pelatihannya, semuanya bertahap. Dan yakinlah sama saya, ketika Bapak Ibu konsisten dalam waktu setahun membangun bisnis jaringan ini dengan baik artinya seperti yang sering dikatakan Pak Haji Sugeng, teachable itu adalah orang yang mau belajar, orang yang nurut ya kepada coachnya. Coach, saya lebih cenderung menyebutnya bukan konsultan. Kalau Pak Haji Sugeng sering konsultan, tapi coach, beda konsultan dengan coach ya. Kalau coach itu membimbing, mengajari, tapi dia juga pernah melakukan. Beda dengan konsultan. Kalau konsultan itu mereka biasanya pendidikan tinggi, memang punya latar belakang, katakanlah beliau seorang konsultan hukum, beliau harus seorang sarjana hukum. Beda dengan bisnis. Bapak Ibu bisa menjadi seorang coach tanpa harus berpendidikan tinggi. Jadi kalau misalnya mohon maaf, kayak Pak Harsono pun sebagai seorang penjual dugan gitu ya, yang katakanlah tidak berpendidikan tinggi, Pak Harsono ketika punya pengalaman menjual, ketika punya pengalaman menghadapi berbagai latar belakang orang gitu ya, dan bisa menjadi coach, menjadi pemimpin, dan bisa sukses di bisnis jaringan Bapak Ibu. Nah, sebagai penutup Bapak Ibu, saya ingin cerita lagi kembali kepada Robert. Dan sekarang Robert Kiyosaki menjadi seorang konsultan bisnis yang sangat terkenal. Jadi suatu ketika ada pengusaha yang sedang bertumbuh di Amerika ingin menjadikan Robert T. Kiyosaki menjadi konsultannya. Jadi akhirnya beliau suatu ketika telepon manajernya si Robert dan ingin menjadikan Robert konsultannya dan membuat janji ketemu dengan Robert. Akhirnya ketemu. Nah, jadi terjadilah kesepakatan Bapak Ibu antara Robert dengan si pengusaha yang sedang bertumbuh ini. Nah, oke, kata Robert, siap, saya akan menjadi konsultan Anda, tapi ada syaratnya, kata Robert kepada si calon kliennya ini. Syaratnya apa? Syaratnya apapun yang kami sarankan harus diikutin, katanya gitu. Itu dalam MOU-nya. Kalau setuju, silakan bayar. Nah,
komitmennya adalah 1 miliar rupiah untuk tahun pertama. Itu untuk Robert menjadi konsultannya si pengusaha ini. Nah, jadi oke, deal. Jadi apapun yang disarankan si konsultan harus diikutin, harus dituruti, deal. Nah, begitu ditanda tangan kontrak Bapak Ibu, uang ditransfer ke rekening perusahaannya Robert 1 miliar, langsung saat itu juga Robert memberikan saran, dan tadi sesuai komitmen sarannya harus diikutin. Nah, saran Robert apa? Kata Robert, langkah pertama, potong kumis Anda, karena kebetulan pengusahanya itu berkumis. Wah, dia nggak mau. Apa hubungannya ini bisnis dengan kumis? Nggak ada hubungannya. Saya selama ini membangun bisnis, saya berkumis juga perusahaan saya bertumbuh. Kok ini tiba-tiba saya harus potong kumis? Dia nggak mau Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Uang 1 miliar yang sudah ditransfer ke perusahaan Robert dikembalikan kepada si pengusaha. Anda tidak layak ikut saya menjadi konsultan Anda. Nah, apa konteksnya bisnis ini Bapak Ibu? Nah, kalau Bapak Ibu ingin sukses, Bapak Ibu ikutin saran upline atau coach Anda di bisnis ini, karena dia tidak akan menjerumuskan Anda. Artinya, kalau Bapak Ibu ingin sukses di bisnis ini, ikutin saran upline aktif Anda, saran coach Anda. Kalau dia mengajarkan bagaimana Anda pakai produknya, ya pakai produknya. Ya, bukan berarti coach Anda ingin semata-mata ingin menjual, tapi ingin membimbing Bapak Ibu untuk sukses di bisnis. Nah, Bapak Ibu, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu terinspirasi. Jadi intinya, kalau kita ingin sukses, ya kita harus ikutin saran orang yang sudah berhasil. Nah, Bapak Ibu di bisnis ini, kalau upline Anda tidak aktif, cari upline lagi yang di atasnya lagi, sampai ketemu upline yang serius, yang aktif, dan itulah coach Anda. Ikutin saran-sarannya. Ya, kuncinya itu Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Pak Handoko. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan salam viral dan bahagia bersama Zio. Bila itu saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Teguh. Baik Bapak Ibu, bisa diberikan aplaus kepada Pak Teguh dengan mengklik tombol sebelah kanan bawah, dan ada gambar tepuk tangan itu. Baik Bapak Ibu, sangat inspirasi sekali kunci sukses dari Pak Teguh. Nah, Bapak Ibu, acara Zoom meeting malam ini sampai di sini. Besok jangan lupa kembali di jam yang sama, dan kami ingatkan kembali untuk ikut di acara training daripada Jiok setiap hari Sabtu pada pukul 10.30, dimajukan sampai setengah selesai dengan syarat dan ketentuan berlaku. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan, baik perkataan dari kami. Salam viral dan bahagia dari Jiok. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.